kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Hai sahabat terkasih, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi bersama kami dalam program Renungan Life Spirit Sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Kegembiraan Allah untuk semua orang. Itulah tema renungan kita pada hari ini, Minggu Prapaskah yang keempat. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Clarencia PRR dari Roma, Italia. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama-sama. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu.
Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, judul renungan saya hari ini adalah kegembiraan Allah untuk semua orang. Penginjil Lukas yang barusan kita dengar menceritakan kepada kita bagaimana Yesus mengajar kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan perumpamaan mengenai anak yang hilang. Dalam perumpamaan itu, ada dua orang anak yang ditampilkan oleh Yesus sebagai sarana untuk menampilkan mengenai kegembiraan Allah untuk semua orang. Anak bungsu ditampilkan sebagai anak yang menuntut haknya, berfoya-foya dengan harta kekayaan, terlibat dengan pelacur-pelacur, dan dia disebut sebagai anak yang tersesat dan jauh dari ayahnya karena kesalahannya. Akan tetapi, setelah ia jauh dan terpisah dari ayahnya, ia mengalami penderitaan karena kesalahannya sendiri. Kemudian dia menyadari akan kesalahannya dan kembali kepada ayahnya untuk meminta belas kasih dan pengampunan dari ayahnya. Ayahnya sangat bergembira dan mengadakan pesta karena anak bungsunya telah menyadari kesalahannya dan mau bertobat serta kembali kepadanya. Sampai pada poin ini, kita dapat memahami bahwa ketika kita jauh dari Bapa, kita akan mengalami penderitaan dan tidak ada kegembiraan yang kita miliki. Sekarang mari kita lihat anak sulung. Si anak sulung digambarkan sebagai anak yang selalu dekat secara fisik dengan ayahnya, melayani ayahnya pergi ke ladang, menikmati segala yang dimiliki oleh ayahnya. Akan tetapi, ketika ia mengetahui bahwa adiknya telah bertobat dan kembali ke rumah, si sulung menjadi marah dan tidak mau masuk ke rumah. Dia mengeluh kepada ayahnya dan merasa diri diperlakukan tidak adil. Singkatnya, sikap-sikap si sulung ini juga dapat dikatakan bahwa dia juga mulai menjauh dari ayahnya. Saudara-saudariku, yang menarik pada episode ayah dan si anak sulung adalah ketika ayahnya pergi keluar dari rumah untuk mendekati anak sulungnya dan memberi pemahaman kepadanya mengenai kegembiraan yang seharusnya dia alami. Kegembiraan itu bukan saja karena ia senantiasa patuh dan taat kepada ayahnya, tetapi kegembiraan karena adiknya yang telah bertobat. Kegembiraan yang seharusnya adalah berada bersama-sama sebagai satu keluarga dalam rumah Bapa. Sampai di sini, mari kita melihat secara jeli siapakah di antara kedua anaknya
yang dapat kita sebut sebagai anak yang hilang? Apakah si bungsu yang menjauh dari ayahnya dan hidup berfoya-foya di luar rumahnya? Ataukah si sulung yang marah, mengeluh, dan menjauh dari ayah dan rumah mereka oleh karena sikap kemurahan hati yang ayah mereka tunjukkan? Atau mungkin kedua anak itu merupakan anak yang hilang? Saudara-saudariku terkasih, baik si bungsu maupun si sulung adalah anak-anak Bapa. Keduanya dengan sikap yang mereka tunjukkan menampilkan bahwa keduanya memiliki saat atau momen ketika mereka menjauh dari Bapa mereka. Momen menjauh dari Bapa adalah momen yang membuat mereka tidak merasa gembira. Momen yang dapat kita sebut sebagai momen kehilangan. Menjauh dari Bapa berarti tidak mengalami kegembiraan. Kegembiraan Bapa tidak memandang pribadi, tetapi pada dasarnya kegembiraan seorang ayah adalah dapat berkumpul bersama-sama dengan anak-anaknya. Saudara-saudariku terkasih, Bapa dalam perumpamaan ini adalah gambaran Allah yang berbelas kasih. Allah yang bergembira karena satu manusia yang bertobat dan kembali bersatu dengannya. Bapa yang bergembira karena tidak ada satu anaknya yang selama ini bersama-sama dengannya menjauh darinya. Kegembiraan Allah itu untuk semua orang. Kegembiraan Allah ketika semua kita bersatu dengannya. Marilah dalam masa prapaskah ini kita berusaha untuk tidak menjauh dari Allah, karena menjauh dari Allah kita tidak akan mengalami kegembiraan. Sebab kegembiraan Allah untuk semua orang yang selalu bersama dengannya. Semoga Tuhan memberkati kita. menyeluruhi
jamuan kudus, segalanya kau lebur dalam cinta. Alangkah mesra bersama, alangkah terjaga indahku, malaikat batinku bersinar oleh rupamu. Engkau Yesusku, kebanggaanku, ku lihat selalu dalam hatiku. Ku lihat selalu dalam Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Terima kasih kepada Suster Maria untuk renungan hari ini, dan terima kasih juga buat kita semua. Jangan lupa sahabat terkasih untuk selalu mendukung SMGM Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Selamat